Namaku Rina. Aku masih duduk di kelas 2 SMA. Tinggal bersama ibu di sebuah rumah kecil di pinggiran kota Semarang. Ayah sudah meninggal sejak aku kecil. Jadi kakakku, Dinda, adalah satu-satunya sosok yang paling dekat denganku. Kami hanya terpaut 3 tahun. Dinda kuliah di luar kota, tapi hampir setiap malam kami saling video call sebelum tidur. Dia tipikal kakak yang bawel, cerewet soal nilai sekolah, dan sering kasih wiyonggon gak penting tapi aku suka. Suaranya selalu bikin aku tenang, dan wajahnya yang ceria selalu jadi penutup hari yang menyenangkan buatku. Sampai suatu malam-malam yang akan mengubah semuanya. Hari itu aku baru pulang dari sekolah, dan ibuku duduk di ruang tamu dengan wajah kosong, matanya sembab, dan televisi yang menyala tidak ditonton sama sekali. "Bu," panggilku pelan. Ibu menoleh, dan saat itu aku langsung merasa ada yang tidak beres. Dia menggenggam tanganku, lalu berkata dengan suara gemetar, "Dinda, Rin, mobilnya masuk jurang di jalan tol arah Solo, polisi barusan telepon." Dunia seperti runtuh, lututku lemas, tangisku pecah, dan aku hampir gak bisa mendengar apapun kecuali suara ibu yang juga menangis di pelukanku. 3 hari setelahnya, jenazah kakakku ditemukan, dalam kondisi mengenaskan. Hampir tidak bisa dikenali, tapi dari pakaian dan kartu identitas, polisi memastikan bahwa itu memang Dinda. Pemakamannya dilakukan cepat, wajahnya tidak diperlihatkan, karena tubuhnya sudah rusak terlalu parah. Aku tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Seminggu setelah pemakamannya, aku belum bisa tidur dengan tenang. Rasanya masih seperti mimpi buruk. Aku sering terbangun tengah malam, berharap semua ini hanya salah paham. Tapi malam itu, sesuatu terjadi. Pukul 23.48, layar ponselku menyala. Ada panggilan masuk di WhatsApp. "Dinda kakak, video call." Aku terdiam, napasku tertahan. Kupikir ini kesalahan sistem, tapi nama dan fotonya muncul jelas. Foto selfie kami berdua saat liburan ke Jogja. Jari-jariku gemetar saat aku menerima panggilan itu. Layarnya hitam beberapa detik, lalu muncul wajahnya. "Dinda, kakakku." Dia tersenyum. Tapi senyumnya aneh, tidak seperti biasanya. Matanya terlihat sayu, seperti menatap dari jauh, dan di belakangnya, seperti ada kabut tipis. Suasana sekelilingnya tidak bisa dikenali. Aku tidak tahu harus bicara apa. Bibirku gemetar, "Kak." Bisikku. Dia diam, menatapku terus, lalu bibirnya bergerak. "Rina, jangan lupa salat, dan jangan tidur terlalu malam." Itu ucapan yang biasa dia katakan sebelum tidur, tapi nadanya datar, kosong, tidak hangat seperti biasanya. Aku langsung mematikan video call itu, menutup ponsel. Aku menangis saya di Jadenia malam itu. Keesokan harinya, aku mencoba menjelaskan ke ibu, tapi ibu hanya bilang, aku terlalu stres dan rindu kakak. Mungkin cuma mimpi, tapi aku tahu betul itu nyata. Dan malam-malam berikutnya, video call itu terus datang. Selalu di waktu yang hampir sama, jam 23:45, 00,0. Dan setiap kali aku terima, wajah Dinda akan muncul. Makin lama makin pucat, senyumnya makin menyimpang. Kadang bibirnya sobek, kadang matanya tidak sejajar, dan dia selalu mengucapkan hal yang sama. Sampai satu malam, dia berkata, berbeda. "Rina, kamu harus ke tempat aku. Aku kesepian. Aku tidak bisa tidur." Kata-katanya terus terngiang. Aku mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpiku, Dinda duduk di pinggir ranjangku, menatapku dengan wajah kosong. Kadang dia berdiri di depan pintu kamarku, tidak bergerak. Sampai suatu malam, aku sadar mimpi itu bukan mimpi. Aku terbangun dan melihat bekas dudukan di ujung tempat tidurku. Seperti ada yang baru saja duduk di sana. Tanganku berkeringat. Aku mulai mencari tahu. Aku buka internet, forum-forum misteri,
bahkan tania-tania lewat akun anonim. Ada satu jawaban yang membuatku merinding. Arwah yang masih muncul melalui teknologi biasanya belum tenang. Ada pesan yang belum tersampaikan, atau mereka ingin seseorang ikut bersama mereka. Aku mulai ketakutan tidur sendiri. Aku minta ibu tidur bersamaku selama beberapa malam. Tapi malam kelima, saat ibu tertidur lebih dulu, ponselku kembali berdering. "Dinda kakak, video call kali ini aku tidak menjawab." Tapi layar ponselku tetap berubah sendiri, menjadi tampilan video. Aku melihat wajahnya. Sekarang wajahnya sudah tidak berbentuk sepenuhnya. Kulitnya mengelupas, matanya hitam, tapi dia tersenyum sangat lebar. "Rina, jangan takut. Sebentar lagi, kita bisa bareng lagi." Aku berteriak sekencang-kencangnya. Ibu terbangun. Ponselku jatuh dari tangan dan otomatis tertutup. Tapi sebelum mati, aku sempat lihat sesuatu di layar. Refleksi di cermin kamarku. Ada bayangan hitam berdiri di belakangku. Kami akhirnya memanggil Ustadz. Rumah dibersihkan. Aku diminta untuk tidak lagi menyimpan kontak kakakku. Semua foto-fotonya disimpan dalam album dan dijauhkan dari kamar. Nomornya diblokir. Bahkan kartu SIM Nia dihancurkan. Tapi tetap saja, seminggu setelahnya, pukul 23.48, ponsel baruku menyala. Nomor tidak dikenal, video call, tapi begitu ku angkat, wajah Dinda masih di tempat yang sama. Kali ini dia menangis. "Rina, tolong. Mereka nggak biarin aku pergi." Suaranya gemetar, terdengar seperti ada banyak bisikan. Di belakangnya, tangan-tangan gelap menarik tubuhnya ke belakang. Dia berteriak, tapi sebelum panggilan itu mati, dia sempat berkata, "Kamu yang mereka mau sekarang, bukan aku lagi." Setelah malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Ponselku sering menyala sendiri. Kadang rekaman kamera muncul tanpa aku sadari, memperlihatkan wajahku saat tidur. Dengan bayangan lain di belakangku, ibu akhirnya memutuskan untuk pindah rumah. Kami menjauh dari kota. Tapi dalam perjalanan pindah, saat kami melewati jalan yang sepi, aku melihat sesosok perempuan berdiri di pinggir jalan. Pakaiannya compang-camping. Wajahnya rusak. Tapi aku tahu siapa dia. Itu Dinda. Dan dia tersenyum. Tangannya melambai pelan, lalu menunjuk ke arahku, dan layar ponselku menyala sekali lagi.